Assalamualaikum Pak Endri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Endang, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Sehat. Oh ya, hari ini Pak Endri akan melaksanakan praktek coaching dengan Bu Rina ya Pak ya. Ya Bu Endang, betul sekali. Iya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Endri praktekkan nantinya ke Bu Rina? Ya boleh Bu. Iya. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan? Untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta Iya. Bu. Mm-mm. Yang terlebih dahulu dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik Pak. Kemudian untuk kompetensi coachingnya mana yang ingin Pak Hendrik kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti waktu coach pada saat coach Iya. coach menjawab sambil berpikir langkah-langkah yang harus diambil seperti Iya. apa gitu. Baik. Kemudian untuk kompetensinya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Saya ingin mengarahkan coach saya supaya lebih berpikir lagi, Iya. dan menggali ide-ide ataupun rencana ataupun langkah-langkah yang lebih baik lagi. Baik. Berarti lebih spesifik lagi Pak Hendrik untuk mengarahkan Kose supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya ya Pak ya. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang Pak Hendrik berikan. Nah, sekarang Bapak silakan untuk memulai praktek coachingnya kepada Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ina hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Sedikit cerita Bu Rina, bertugas di mana Bu Rina? Saya di SMP Negeri 7 Sungai Kakap Pak. Itu tempatnya di Pulau Nyamuk Pak. Kondisi di sana bagaimana Bu? Ibaratnya gini, Ibu perjalanan dari rumah ke sekolah seperti itu ya? Perjalanan kalau dari Rasau ke Sungai Kakap sih alhamdulillah Pak lancar karena lewat darat, terus pun jalannya bagus ya Pak ya. Tapi kalau perjalanan dari Kakap ke Pulau Nyamuk itu agak apa ya, agak sakit lah Pak, soalnya kalau musim gelombang, karena kami kan lewat air Pak, jadi kalau musim gelombang nih agak ngeri juga Pak di jalan. Jadi ya apa, menantang lah Bu ya. Iya, di sana. Iya penuh tantangan Pak perjalanannya. Jadi kondisi yang seperti itu membuat Bu Rina bagaimana, ada apa ya, ada tantangan dan juga ada khawatiran enggak itu? Iya. Kalau khawatir sih sering Pak, kalau pas di jalan gelombang besar, hujan, itu yang saya pernah rasakan itu agak rasanya ada trauma gitu Pak. Cuman kalau mengingat kita di ya apa ya, harus menjadi apa istilahnya, kita kan semangatnya kan mau mencerdaskan anak bangsa gitu ya Pak ya. Jadi di situ ada semangat untuk kita tetap menjalankan tugas sama kawan-kawan gitu. Dari perjalanan yang Bu Rina sampaikan tadi, saya sedikit terpancing di situ, ada garis bawahi apa ya, yang tantangan yang begitu berat untuk kita ataupun Bu Rina yang sampai ke sekolah, yang harus melewati apa ya, nyebrang sungai, menggunakan kapal ataupun sampan yang kapasitasnya masih kecil kan gitu kan, apalagi ada gelombang besar gitu. Nah dari situ, dalam kegiatan sehari-hari, namanya dalam belajar mengajarnya Bu Rina dari rumah ke sekolah sampai di sekolah, kondisi-kondisi apa yang mungkin Bu Rina alami saat itu,
bisa diceritakan Bu? Iya, sebenarnya kalau sampai sekolah tuh kadang udah capek kan Pak. Di Robin itu kalau kami air kering itu kan tidak bisa lewat Tanjung Saleh tuh Pak. Jadi lewat laut itu makan waktu 2 jaman. Jadi sampai sekolah kan kadang udah capek kan Pak. Sampai sekolah kalau pas mereka murid-murid saya nih, kalau pas mereka bagus, pembelajaran kami lancar gitu sih enak aja. Karena ini nih kan saya ini ada masalah satu anak nih Pak. Ada anak tuh apa ya, jarang ngerjakan tugas, sering tidak mengerjakan PR. Kan kami kan kalau di sekolah itu kan jam mengajar itu tidak efektif ya Pak ya. Waktunya kan pendek di situ. Jadi saya ngasih tugas, ngasih PR untuk dikerjakan di rumah untuk melanjutkan lah, karena di sekolah tadi kan waktunya tidak cukup. Jadi itu ada satu anak tuh yang sering kali tidak mengerjakan PR dan tugas juga jarang ngerjakan. Tapi ketika ditanya itu anaknya diam, enggak mau jawab. Dia tuh apa ya, seolah enggak tahu masalahnya tuh apa karena malu atau memang karena tidak suka dengan pelajaran saya gitu. Karena saya kebetulan ngajar bahasa Inggris kan, anak-anak enggak suka biasanya kan Pak, karena ya menurut mereka itu sulit atau enggak tahu artinya atau gimana. Itulah masalahnya sebenarnya di situ tuh Pak. Anaknya tuh ada yang sering enggak ngerjakan PR tadi. Ya, jadi selama ini yang terkait dengan permasalahan anak tadi, yang ada satu anak, menurut Ibu agak sedikit susah lah mengikuti pelajaran kan? Iya. Juga entah itu faktornya jadi masalah itu belum Ibu ketahui. Selama ini yang Ibu lakukan untuk mengatasi supaya anak ini melakukan kegiatan belajar mengajarnya seperti apa? Ya. Yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya saya dekati dulu, saya tanya gitu kan. Cuman anaknya tuh memang pendiam. Terus saya tanya sama kawannya juga, kawannya bilang itu dia tuh memang pendiam gitu. Susah lah pokoknya kalau kita mau cari informasi gitu kan. Dia tuh susah ditanya-tanya tuh susah. Jadi saya nih saya ngerasa kan mungkin saya ini yang mungkin ngajarnya kurang memihak pada murid kali gitu kan Pak, kurang bervariasi atau apa. Itu saya tuh pengen menerapkan pembelajaran yang menyenangkan lah untuk mereka, supaya mereka bisa termotivasi untuk belajar bahasa Inggris sama saya gitu. Jadi Ibu udah melaksanakan itu tapi belum ada hasil atau bagaimana? Belum sih Pak, baru rencana mau menerapkan pembelajaran yang bervariasi, pengen pengen ngajar dengan media yang menarik gitu kan, supaya anak itu termotivasi lah untuk belajar bahasa Inggris sama saya gitu rencananya. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya Bu, umpamanya dari rencana Ibu tadi itu tentu ada langkah-langkah yang dilakukan, tahapan-tahapan dalam mengatasi permasalahan itu. Apa Bu? Iya, saya pernah sih Pak berkolaborasi, minta pendapat kepala sekolah gitu kan Pak. Terus diskusi sama kawan gimana supaya gimana sih kalau pelajaran lain nih, apa anak itu juga seperti itu gitu kan. Jadi diskusi sama kawan, terus sama orang tua siswa juga, memanggil orang tua gitu ya. Iya. Kemudian dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi itu, rencana jadi Ibu merencanakan itu kira-kira kapan? Apa bisa direalisasikan sekarang ataupun minggu depan atau bulan depannya setelah Ibu masuk ke sekolah dan sebagainya, itu kapan kira-kira? Rencana menerapkan pembelajaran yang menarik tadi ya Pak, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengennya sih secepatnya itu Pak. Saya pengen minggu depan lah insya Allah akan saya terapkan pembelajaran itu.
kapan ibu akan melaksanakan kegiatan itu. Jadi Iya. nanti hasilnya mungkin bisa tampak ataupun bisa terlihat di bulan-bulan berikutnya. Iya. Dari hasil kegiatan belajar mengajar, dari evaluasi yang akan datangnya gitu kan. Iya. Terima kasih Bu Rina sudah bercerita banyak kepada saya, bisa berbagi, Iya. sama-sama kita sharing permasalahan di sekolah kan itu Bu. Iya. Ibu pun udah tidak canggung lagi bercerita. Mungkin nanti ada cerita lain lagi. Mungkin Ibu mau nambahkan, ada yang selain permasalahan siswa tadi, ada lagi yang mau ditambahkan? Sementara ini sih sepertinya itu dulu Pak. Cuman kalau masalah siswa itu dulu lah ya Pak ya. Iya. Kalau masalah perjalanan sih tidak akan habis Pak Iya. dibahas, karena tergantung cuaca kalau perjalanan, tantangannya kan Pak. Tantangan di perjalanan yang kayaknya nomor satu tuh Pak. Iya. Kalau siswa sih mungkin insya Allah bisa teratasi lah, mudah-mudahan dengan rencana saya menerapkan tadi itu kan Pak. Iya, iya. Itu dulu lah kayaknya Pak. Iya. Mungkin nanti kalau ada cerita ataupun masalah-masalah lain kita sharingkan di lain waktu Iya. ya. Nah, jadi kalau ada waktu lagi kita bertemu, kita bisa sharing lagi. Terima kasih Bu Rina atas waktunya untuk bisa kita berdiskusi sharing sama-sama. Iya. Makasih juga lah Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak budak. Wah, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Pak Hendri lakukan ya dengan Bu Rina. Iya, Bu. Ya Pak, ada sedikit pertanyaan ya untuk Bapak sebagai coach yang sudah Pak Hendri lakukan pada saat coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Pak? Berdasarkan hasil catatan yang saya ketahui, sudah Ya. sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coach sudah memunculkan atau merasa ide-ide kreatifnya sudah mulai berkembang. Kemudian Ya. langkah-langkahnya juga sudah mulai jelas, kapan akan dilaksanakan. Kemudian jadi rencana aksi yang sudah juga terlihat, sudah munculkan ide-ide yang kreatif ataupun Ya. yang akan harus dikerjakan seperti itu. Oke, baik Pak Hendri. Tadi saya juga mengamati ya jalannya coaching antara Pak Hendri dengan Bu Rina. Jadi mohon izin ya untuk menyampaikan pengamatan saya. Jadi begini Pak Hendri. Pak Hendri sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali ya, tergali dengan jelas, kemudian terlihat runtut, waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat. Lalu ada media pembelajarannya dan lain-lainnya ya yang termaksud di dalamnya, kemudian sudah sangat detail, tergali semuanya, luar biasa sekali. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya nih, Pak Hendri ini mau mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya sih ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu kan, tetapi mungkin masih lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coaching. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa Bu. Iya. Dan kemampuan untuk menggalinya, Iya. bisa menggali itu. Jadi setiap orang tuh punya potensi yang luar biasa. Jadi kita masih sebagai coach masih bisa untuk menggali kemampuan yang ada di dalam diri coach tersebut ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih Pak Hendri atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Hendri bisa menjadi seorang coach yang baik. Oke, cukup sekian dari saya ya Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi